Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar animasi di 3D Max. Nah, yang pertama, kalau kita membuat animasi yang perlu kita setting pertama ada di sini. Nah, di sini ada time konfigurasinya. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian kita setting. Nah, kita pilih frame rate-nya menggunakan yang mana. Nah, ini mungkin kalau sudah biasa menggunakan video atau animasi, mungkin istilah ini tidak asing lagi. Di sini ada NTSC, film, custom, dan file. Nah, jika kita menggunakan NTSC di sini frame per second-nya adalah 30 atau 29,97 frame per second. Kalau kita menggunakan file, di sini nanti frame per second-nya adalah 25 frame per second. Nah, sedangkan film ini 24 frame per second. Nah, sedangkan custom ini kita bisa memilih sendiri. Nah, misalnya kita pilih file. Nah, kemudian time display ini cuma display. Kita menggunakan jenis frame, SMPT, frame text atau detikan. Nah, nanti kita bisa lihat di sini berubah dia. Misalnya saya menggunakan detik, kita klik ini. Nah, maka di sini dia menggunakan kita berada di detik keberapa. Kalau yang ini dia berubah menjadi frame. Nah, kemudian untuk playback, jadi bisa dipilih apakah dia akan mengulang terus, apakah kelihatan di viewportnya atau tidak. Kemudian speed untuk kecepatan untuk display berapa. Nah, ini tidak berhubungan dengan cepat tidaknya video waktu render nantinya. Ini cuma untuk display saja. Nah, kemudian yang penting lagi di sini animasi. Nah, animasi ini dia jumlah frame-nya berapa. Nah, untuk 3D biasanya kita tidak bermain terlalu banyak frame. Karena kalau terlalu banyak frame nanti proses rendernya akan lama juga. Nah, biasanya setiap adegan kita gunakan satu file. Nah, nanti setelah selesai baru file-file itu digabung menggunakan software video editing. Nah, misalnya kalau kita mau mengubah, ya silakan di sini. Misalnya start time-nya 0, saya mau 200 frame. Nah, di sini kan 84. Titik 200. Nah, maka nanti kalau kita oke, maka di sini jumlah frame-nya 200. Nah, misalnya saya klik ulang lagi. Nah, saya kembalikan ke posisi semula misalnya 100 frame. Nah, kalau kita menggunakan file, nah file ini kan 25 frame per second. Kemudian di sini kita menggunakan 100 frame. Nah, berarti di sini kita akan memiliki animasi selama 4 detik, yaitu 100 dibagi 25. Kemudian kita oke. Nah, kemudian misalnya kita membuat sebuah objek report. Nah, yang pertama-tama kita belajar menggerakkan objek report ini. Nah, kalau kita mau menggerakkan objek report ini, dia bergerak dari frame berapa sampai frame berapa. Nah, tinggal kita aktifkan di sini. Dia berada di frame berapa, misalnya berada frame 0. Kemudian auto key-nya ini kita klik. Nah, maka di sini viewport, kemudian frame dia akan berwarna merah. Nah, ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan dia akan direkam atau direkod. Kalau ini berwarna merah. Contoh misalnya di sini kita geser menjadi frame 40. Kita tarik frame 40. Nah, kemudian kita geser sini. Nah, maka di sini dia akan membuat keyframe. Nah, jadi kalau ini dimainkan, dia akan bergerak seperti ini. Nah, kemudian kalau mau ke frame 70, kita bisa ketik langsung di sini 70. Nah, dia misalnya ke samping sini. Nah, maka kalau ini dimainkan, kita play di sini, play. Nah, maka pergerakannya akan seperti itu. Nah, dan ulang kembali. Misalnya saya stop. Nah, kemudian di frame 100, saya mau geser ke sini. Nah, maka kalau dimainkan, maka gerakannya akan seperti ini. Dia zigzag. Saya stop.
stop. Nah, kemudian kalau kita matikan, nah sekarang kalau Anda gerakkan objek ini, dia tidak akan membuat keyframe. Nah, karena ini tidak direkod atau auto key. Jadi kita mainkan seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus keyframe, kita bisa klik kemudian delete. Nah, kalau mau menghapus semuanya, blok aja semuanya seperti ini. Blok, kemudian kita delete. Maka keyframe akan hilang. Atau misalnya Ctrl Z, keyframe ini bisa dipindah-pindah. Contoh misalnya, saya tidak mau di frame 40. Nah, saya mau di frame 20. Nah, biar gerakannya cepat. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya di frame 100, ini di frame 70 atau 90. Nah, maka objek dari 20 sampai 90 dia akan lambat gerakannya. Play. Sini lambat, cepat. Nah, itulah dasar kalau kita menggerakkan objek seperti ini. Nah, di samping kita bisa menggerakkan objek seperti tadi, kita juga bisa mengubah ukuran atau memutar objek. Nah, misalnya kita klik auto key lagi. Misalnya sampai di frame 30 dia mengecil. Nah, bisa mengecil menggunakan ini atau dikecilkan menggunakan ini juga boleh. Kita kecilkan. Nah, maka objek ini akan mengecil. Nah, kemudian warna keyframe akan berwarna biru. Nah, itu berarti terjadi perubahan ukuran atau skala. Sedangkan warna merah ini adalah animasi berubah tempat atau posisi atau move. Nah, jadi seperti itu, mengecil. Nah, misalnya di sini membesar lagi, dan kalau di sini mengecil lagi. Nah, maka gerakannya akan seperti ini. Nah, jadi ada dua gerakan, pindah tempat, mengecil, atau membesar. Nah, kemudian berikutnya kita bisa juga memutar objek. Misalnya di sini kita putar menggunakan rotasi ini. Kita juga boleh di sini kita putar sana. Nah, maka akan berwarna hijau. Berarti di sini ada perputaran. Nah, kalau di depan ini berarti ada 3 ya, karena 3 warna. Di sini ada hijau, ada biru, ada merah. Jadi dia akan berputar seperti ini. Nah, di sini juga berputar. Di sini juga berputar. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi kalau kita play, nah, objek kita akan bergerak seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan animasi transform. Jadi perubahan posisi, kemudian ukuran, kemudian rotasi.